Bagian yang terakhir, eh, pada intinya bagian terakhir adalah akan membahas beberapa eh, argumen, alasan sebenarnya bahwa inflasi itu tidak terlalu merugikan banget. Jadi naiknya harga barang itu tidak terlalu merugikan banget. Saya beri contoh. Dalam jangka panjang, inflasi itu sebenarnya tidak terlalu merugikan. Karena apa? Ketika harga barang naik, orang yang mendapatkan income dari harga barang tersebut, pendapatan akan naik. Artinya perusahaan dia akan mendapatkan income lebih banyak, dia akan membayar pegawainya lebih banyak, sehingga pegawainya income-nya naik, sehingga seiring dengan naiknya harga, tapi pendapatan juga naik. Jadi tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap purchasing power. Tapi ada masalah dengan inflasi yang naik ini. Masalahnya berbagai macam ya. Contohnya seperti ini. Yang pertama adalah yang paling the inflation tax. Jadi naiknya harga barang itu kayak pendapatan kita dikenai pajak lebih tinggi, ya gitu. Jadi kalau pemerintah berusaha menambah jumlah uang beredar dengan mencetak, apalagi dengan mencetak namanya uang, yang terjadi adalah inflation tax. Jadi seperti pajak bagi mereka yang memegang uang. Semakin uangnya semakin banyak, berarti pajaknya juga terkena imbas inflasinya juga lebih banyak, terkena pajak inflasinya lebih banyak sepertinya. Walaupun tidak ada pajak sebenarnya, tapi tergerus seperti ada uangnya, nilainya tergerus seperti ada pajak yang menggerus gitu ininya. Inflation tax. Ada sebuah efek namanya Fisher effect yang mengatakan bahwa jika tingkat inflasi naik, maka tingkat bunga nominal juga naik dengan jumlah yang sama. Tetapi tingkat bunga tetap konstan. Jadi ini berkaitan dengan rumus yang mungkin pernah saya berikan ya. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga real ditambah inflasi. Nah, kalian catat, tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi. Ini menerangkan rumus perkataan ini. According to the Fisher effect, when the rate of inflation rises, the nominal interest rate rises by the same amount. Artinya jika tingkat inflasi naik, maka tingkat bunga nominalnya juga naik. Tingkat bunga nominal sama dengan real interest rate ditambah inflasi. Nah,
Saya tadi di depan sudah membuka dengan sebuah perkataan bahwa kalau inflasi dalam jangka panjang tidak berpengaruh, jadi pengaruhnya sebenarnya apa? Mengapa begitu ditakuti? Mengapa begitu dijadikan eh, apa ya, momok bagi negara-negara inflasi yang tinggi? Padahal inflasi tidak mengurangi daya beli. Nah, ada beberapa hal yang merugikan adanya inflasi ya, karena inflasi ini merugikan. Ini, the shoe leather cost, lalu ada menu cost, lalu ada relative price variability, tax distortions, confusion and inconvenience, lalu arbitrary redistribution of wealth. Seperti biasa, saya akan menerangkan yang pertama. Selebihnya adalah tugas bagi Anda untuk dikumpulkan minggu depan untuk menerangkan selebihnya ini. Yang menu cost, relative price, tax distortion, confusion, arbitrary redistribution wealth. Shoe leather cost itu seperti apa? Kalau inflasi tinggi, artinya jika Anda memegang uang dengan di dompet ya, megang uang di dompet, artinya sebenarnya berarti di tahun ke depan uang Anda akan semakin menurun secara lebih banyak. Lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi penurunannya. Value-nya. Nah, jika begitu, artinya jika inflasi tinggi, akan lebih bijak untuk menaruh uang di bank. Ya. Ketika Anda menaruh uang di bank, berarti Anda ketika membutuhkan uang baru take uang dari bank. Bisa melalui ATM, bisa pergi ke banknya, dan sebagainya. Shoe leather cost menggambarkan kerugian-kerugian yang terjadi akibat inflasi yang tinggi. Contoh yang paling gampang adalah shoe leather. Kata-katanya sendiri, shoe leather. Kulit sepatu yang rusak. Semakin banyak pergi ke bank, maksudnya dia adalah gambarannya, semakin banyak pergi ke bank, berarti semakin sepatu Anda rusak. Kayak gitu. Jadi efek sampingnya. Kita bisa, kalau di dalam perusahaan, bayangannya semakin Anda sering ke bank, berarti Anda membutuhkan uang perjalanan, uang transport yang semakin tinggi. Karena uangnya disimpan di bank. Kenapa? Supaya tidak tergerus inflasi terlalu banyak. Nah, Anda lebih sering ke bank. Kalau Anda memakai jasa kurir, berarti Anda bayar kurirnya untuk ke bank. Kalau Anda memakai jasa ATM atau jasa administratif perbankan, berarti ada biaya perbankan yang mungkin lebih besar daripada ketika Anda tidak ada inflasi yang tinggi. Nah, hal-hal itulah yang membuat inflasi menjadi merugikan. Bukan karena daya beli kita yang berkurang, bukan. Karena daya beli yang berkurang akan terkompensasi dengan sendirinya ketika pendapatan kita juga naik. Oke, saya tunggu pekerjaan Anda di yang lainnya.
Di yang lainnya, menu, relative, text, confusion, arbitrary. Sekian dari saya ya. Terima kasih banyak.